Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Polisi menanggapi panggilan 911 dan menemukan ibu 4 anak tidak dapat memberi makan bayinya. Dikutip dari indonesiatoday.co.id, seorang ibu dari 4 anak harus mengurus anak-anaknya setelah suaminya pergi untuk perjalanan bisnis. Tak lama setelah itu, seorang polisi menanggapi panggilan 911 dari wanita itu larut malam dan menemukannya berjuang untuk memberi makan anaknya yang baru lahir. Amanda adalah seorang ibu rumah tangga dan ibu dari 4 orang anak. Suaminya, James, harus bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka yang sedang tumbuh dan sering melakukan perjalanan bisnis ke seluruh negeri. Meskipun dia selalu bermimpi menjadi seorang ibu, Amanda tidak pernah menyadari betapa beratnya pekerjaan membesarkan 4 anak. Dia memiliki seorang putra berusia 6 tahun yang sedang patah kaki, balita berusia 3 tahun dan 4 tahun yang suka berlarian, dan seorang bayi laki-laki yang bergantung padanya untuk minum susu. Suatu minggu suami Amanda pergi untuk perjalanan bisnis lagi. Dia terbangun karena bayinya menangis, lapar akan susu. Dia memeluknya dan mencoba menyusuinya. Tetapi dia menyadari bahwa persediaan ASI-nya tidak lagi cukup untuk memberinya makan. "Tunggu, PT," katanya, mencoba menghibur bayinya. "Maaf, ibu sepertinya tidak punya cukup susu untuk memenuhi selera makanmu," tambahnya sedih. Amanda tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa meninggalkan anak-anak di rumah untuk membeli susu formula. Dia menelpon suaminya, berharap dia bisa meminta seseorang untuk pergi dan membeli susu untuk mereka. James mulai menelpon teman-temannya yang tinggal di lingkungan itu, tetapi karena sekitar pukul 2 pagi tidak ada yang mengangkat. Tangisan PT semakin keras dan Amanda khawatir itu akan membangunkan anak-anak lain. Jika mereka bangun, kekacauan akan terjadi dan Amanda yakin dia akan menjadi gila. Menyadari suaminya tidak dapat membantunya, dia memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia mencoba menelpon ibu dan tetangganya, tetapi tidak ada yang mengangkat. Kemudian ibu yang panik itu menyadari ada salah satu nomor yang bisa dia hubungi yang pasti akan diangkat, 911. Setelah beberapa dering, seorang petugas operator menjawab, "911, apa keadaan daruratmu?" "Halo," sapa Amanda, nyaris terengah-engah. Dia telah berjalan di sekitar rumah selama hampir 1 jam, mencoba menenangkan anaknya yang menangis. "Saya butuh bantuan. Anak saya tidak berhenti menangis karena saya tidak bisa memberinya susu. Saya tidak bisa keluar rumah untuk membeli susu formula. Bisakah Anda meminta seseorang membantu saya?" dia bertanya. "Apakah Anda dalam bahaya, Bu?" petugas operator bertanya. "Tidak, tapi aku mungkin juga iya jika bayiku tidak berhenti menangis. Tolong sekali, bisakah kamu segera mengirim seseorang dengan susu formula? Tolong, aku sangat membutuhkan bantuanmu," pinta Amanda terdengar putus asa. Dia memberikan alamatnya kepada petugas operator dan meminta untuk mengirim seseorang dengan cepat. Petugas operator terkejut dengan panggilan mendadak itu. Dia mencoba menguraikan apakah susu formula adalah kode untuk bahaya dan ingin memastikan bahwa ibu dan anak-anaknya aman. Jadi dia mengirim seseorang polisi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di alamat tersebut. Ketika polisi tiba, Amanda membuka pintu dengan bayi yang menangis di pelukannya. "Maaf petugas, terima kasih telah memeriksa kami," katanya. "Soalnya saya sudah menyusui anak saya, tapi sepertinya persediaan ASI saya tidak cukup lagi. Saya tidak bisa membeli susu formula karena saya punya 3 anak lain yang tidur di lantai atas. Suami saya di luar kota dan tidak ada orang lain di luar. Saya tidak punya pilihan selain menelepon 911.
Petugas itu menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu meminta maaf, Bu. Saya juga seorang ayah dan saya tahu betapa sulitnya menenangkan bayi yang lapar. Jangan khawatir, saya akan membelikan susu dari toko untuk Anda sekarang juga," katanya sambil tersenyum sebelum pergi. Petugas yang baik hati yang memperkenalkan dirinya sebagai Joshua masuk ke mobil patroli dan pergi ke apotik untuk membeli susu formula untuk bayi Amanda di tengah malam. Ketika dia tiba, Amanda merasa lega karena anaknya akhirnya bisa minum susu dan kembali tidur. Joshua mengawasi anak-anaknya yang lain sementara dia memberi makan bayinya yang lapar. Ketika James tiba keesokan harinya, Amanda menceritakan kisah tentang petugas yang baik hati itu. Dia menyadari bahwa pria lain telah membantu keluarganya selama ketidakhadirannya dan dia sangat bersyukur. Tanpa sepengetahuan Joshua, James membuka akun GoFundMe untuk pria dan keluarganya. Dia mengumpulkan $7.500, sekitar 111 juta rupiah yang dia berikan kepada keluarga petugas. Sedikit yang James tahu, Joshua sangat membutuhkan uang itu. Dia harus membayar rumahnya pada akhir bulan atau dia harus mencari tempat tinggal lain. James, Amanda, dan Joshua menjadi teman baik sejak saat itu dan mereka sering bertemu agar anak-anak mereka bisa bermain bersama. Satu panggilan 911 menghasilkan persahabatan seumur hidup yang dihargai oleh kedua keluarga. Sejak itu mereka selalu saling mendukung. Selain itu, Amanda juga memastikan persediaan susu formula. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Akan selalu ada seseorang yang bersedia membantu Anda. Amanda merasa putus asa malam itu ketika tidak ada yang mengangkat teleponnya. Namun setelah menelepon 911, dia menyadari bahwa akan selalu ada orang yang bersedia membantu. Lakukan hal-hal baik bahkan ketika tidak ada yang melihat Anda. Joshua tidak berkewajiban membantu Amanda karena yang perlu dia lakukan hanyalah melakukan pemeriksaan kesehatan setelah panggilan 911-nya. Namun dia melampaui tugasnya untuk membeli susu formula untuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.